Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala BPS Provinsi di seluruh Indonesia bersama dengan tim, dan juga rekan-rekan media, baik yang hadir secara luring maupun daring. Terima kasih telah bergabung pada acara rilis berita resmi statistik Senin 2 Desember 2024. Hari ini BPS akan mengumumkan data perkembangan inflasi, nilai tukar petani, dan indeks harga perdagangan besar bulan November 2024, serta perkembangan pariwisata dan transportasi bulan Oktober 2024. Pada bagian pertama, saya akan mengumumkan angka inflasi November 2024, dan sebagai awal saya akan menyampaikan catatan peristiwa di mana kami mengulas rilis dari BMKG terkait perkembangan curah hujan. Pada dasarian 2 November 2024, curah hujan didominasi oleh kriteria menengah dan bersifat atas normal. Perkembangan curah hujan berdampak ke produksi hortikultura. Jika kita lihat ke belakang, Juli, Agustus, September 2024 adalah periode puncak musim kemarau. Kementan mencatat bahwa penanaman bawang merah oleh petani di bulan Agustus September 2024 yang akan dipanen di bulan November 2024 secara umum sangat terbatas karena memasuki puncak musim kemarau. Produksi bawang merah mengalami penurunan. Pada November 2024 terjadi inflasi sebesar 0,30% secara bulanan, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 106,01 pada Oktober 2024 menjadi 106,33 pada November 2024. Sementara itu, secara year on year, terjadi inflasi sebesar 1,55% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 1,12%. Inflasi bulanan pada November 2024 lebih tinggi dibandingkan Oktober 2024, tetapi masih lebih rendah jika kita bandingkan dengan November 2023. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,78% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,22%. Komoditas yang mendorong inflasi pada kelompok ini adalah bawang merah dan tomat yang masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,10%. Sementara itu, terdapat komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi, antara lain emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,04%, daging ayam ras dan minyak goreng dengan andil inflasi sebesar 0,03%, bawang putih, ikan segar, sigaret kretek mesin, tarif angkutan udara, dan kopi bubuk memberikan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01%. Berikutnya adalah inflasi bulan ke bulan atau month-to-month menurut komponen. Inflasi yang terjadi pada November 2024 adalah sebesar 0,30% yang utamanya didorong oleh inflasi komponen bergejolak. Komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,17%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,11%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah emas perhiasan, minyak goreng, dan kopi bubuk. Untuk komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,12% dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah sigaret kretek mesin dan tarif angkutan udara.
komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 1,07%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,17%, di mana komponen harga bergejolak mengalami inflasi setelah sebelumnya mengalami deflasi selama 7 bulan berturut-turut. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah bawang merah, tomat, daging ayam ras, bawang putih, dan ikan segar. Selanjutnya, jika dilihat sebaran inflasi bulanan menurut wilayah, maka sebanyak 33 dari 38 provinsi di Indonesia mengalami inflasi, sedangkan 5 provinsi lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Papua, yaitu sebesar 1,41%. Sementara deflasi terdalam terjadi di Provinsi Sulawesi Barat yang sebesar 0,17%. Adapun data lengkap mengenai inflasi ataupun deflasi di masing-masing provinsi dapat dilihat pada layar dan naskah BRS. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan membahas tentang komoditas kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menjadi penyumbang utama inflasi November 2024. 8 dari 10 komoditas utama penyumbang inflasi pada November 2024 merupakan komoditas dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dengan 4 komoditas yang memberikan andil tertinggi adalah bawang merah, tomat, daging ayam ras, dan minyak goreng. Pada November 2024, bawang merah mengalami inflasi sebesar 24,87%, tomat mengalami inflasi 58,88%, daging ayam ras mengalami inflasi 2,03%, dan minyak goreng mengalami inflasi 2,17%. Pada bagian ini, saya akan lebih detail membahas terkait emas perhiasan yang menjadi juga penyumbang inflasi pada November 2024. Emas perhiasan termasuk dalam kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang merupakan kelompok kedua penyumbang utama inflasi dalam bulan November 2024. Tingkat inflasi kelompok ini pada November 2024 adalah sebesar 0,65%. Utamanya didorong oleh emas perhiasan. Komoditas emas perhiasan terus mengalami inflasi selama 15 bulan terakhir. Pada November 2024, emas perhiasan mengalami inflasi sebesar 2,87% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,04%. Pada bagian ini, saya akan lebih detail membahas terkait beras yang mengalami deflasi pada November 2024. Komoditas beras mengalami deflasi sebesar 0,45% dengan andil deflasi sebesar 0,02% pada November 2024. Deflasi komoditas beras terjadi di 26 provinsi. Deflasi terdalam terjadi di Provinsi Papua Pegunungan yang mengalami deflasi komoditas beras sebesar 4,64%. Secara historis, tekanan inflasi komoditas beras di bulan November menunjukkan penurunan dibandingkan dengan kondisi Oktober. Hal ini terjadi pada 3 tahun terakhir 2022 sampai dengan 2024. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan inflasi tahun ke tahun. Tingkat inflasi tahun ke tahun pada November 2024 adalah sebesar 1,55% atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 104,71 pada November 2023
menjadi 106,33 pada November 2024. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 1,68% dan memberikan andil sebesar 0,48% terhadap inflasi umum. Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah sigaret kretek mesin dengan andil sebesar 0,13%, serta beras dan bawang merah masing-masing memberikan andil sebesar 0,11%, dan komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi cukup besar adalah kopi bubuk, minyak goreng, tomat, bawang putih, dan daging ayam ras. Komoditas lain di luar kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang juga memberikan andil inflasi cukup signifikan adalah emas, perhiasan, dan nasi dengan lauk, masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,36% dan 0,06%. Berikutnya adalah inflasi tahunan November 2024 menurut komponen. Secara tahunan, inflasi terjadi pada seluruh komponen. Komponen inti mengalami inflasi tahunan sebesar 2,26%. Komponen ini memberikan andil inflasi terbesar dengan andil inflasi sebesar 1,44%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi antara lain emas, perhiasan, kopi bubuk, minyak goreng, nasi dengan lauk, dan sewa rumah. Untuk komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi tahunan sebesar 0,82%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,16%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah sigaret kretek mesin, sigaret kretek tangan, dan sigaret putih mesin. Untuk komponen harga bergejolak mengalami deflasi sebesar 0,32% dengan andil deflasi sebesar 0,05%. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah cabai merah dan cabai rawit. Selanjutnya, mari kita lihat sebaran inflasi tahunan menurut wilayah. Secara tahunan, seluruh provinsi mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Papua Tengah, yaitu sebesar 4,35%. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Kepulauan Bangka Belitung yang sebesar 0,22%. Selengkapnya dapat dilihat pada layar dan naskah BRS. Sebagai ringkasan, inflasi November 2024 adalah pertama, pada November 2024 terjadi inflasi mantuman sebesar 0,30% dan inflasi year on year sebesar 1,55%. Kedua, penyumbang utama inflasi November 2024 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 0,22%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini antara lain adalah bawang merah, tomat, daging ayam ras, dan minyak goreng. Ketiga, penyumbang utama inflasi November 2024 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 0,48%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah sigaret kretek mesin, beras, dan bawang merah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada bagian kedua ini saya akan menyampaikan perkembangan nilai tukar petani, nilai tukar usaha petani, dan data perkembangan harga gabah dan beras. Nilai tukar petani November 2024 tercatat sebesar 121,29 atau naik 0,49% dibandingkan Oktober 2024. Kenaikan NTP
terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,86%, lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan indeks harga yang dibayar petani yang sebesar 0,37%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani adalah kelapa sawit, bawang merah, karet, dan tomat. Peningkatan NTP tertinggi terjadi pada subsektor hortikultura yang naik sebesar 3,46%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 3,85%, lebih besar dibandingkan dengan kenaikan indeks harga yang dibayar petani yang sebesar 0,38%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani pada subsektor ini adalah bawang merah, tomat, kol kubis, dan jeruk. Penurunan NTP terdalam terjadi pada subsektor tanaman pangan, turun sebesar 1,78%. Penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 1,35%, sedangkan indeks harga yang dibayar petani mengalami kenaikan sebesar 0,44%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima petani pada subsektor ini adalah gabah, jagung, dan ketela pohon. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai nilai tukar usaha petani pada November 2024 yang tercatat sebesar 123,77 atau naik sebesar 0,80% dibandingkan Oktober 2024. Kenaikan NTUP terjadi karena indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 0,86%, lebih tinggi dari kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal sebesar 0,06%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal nasional adalah bibit bawang merah, upah penanaman, dan benih padi. Peningkatan NTUP tertinggi terjadi pada subsektor hortikultura yang naik sebesar 3,64%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 3,85% atau lebih tinggi dari kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal yang mengalami kenaikan sebesar 0,21%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal adalah bibit bawang merah, pupuk kandang, dan upah menuai atau memanen. Penurunan NTUP terdalam terjadi pada subsektor tanaman pangan yang turun sebesar 1,41%. Penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 1,35%, sedangkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal mengalami kenaikan sebesar 0,06%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal adalah upah penanaman, benih padi, upah membajak, dan upah mencangkul. Berikutnya adalah sebaran perkembangan NTP dan NTUP menurut wilayah pada November 2024. Untuk nilai tukar petani, sebanyak 23 provinsi mengalami kenaikan NTP dengan peningkatan tertinggi di Bengkulu sebesar 4,79%. Peningkatan NTP tertinggi di provinsi tersebut didorong oleh kenaikan harga komoditas kelapa sawit, karet, tomat, kol atau kubis, dan kakao atau coklat biji. Sementara itu, 15 provinsi mengalami penurunan NTP. Penurunan yang terdalam terjadi di Gorontalo sebesar 2,64%,
yang disebabkan oleh penurunan harga komoditas seperti cabai rawit, jagung, sapi potong, dan gabah. Untuk nilai tukar usaha petani, sebanyak 25 provinsi mengalami kenaikan NTUP dengan peningkatan tertinggi di Bengkulu sebesar 5,01%. Sementara itu, ada 13 provinsi mengalami penurunan NTUP. Penurunan terdalam terjadi di Gorontalo sebesar 3,12%. Informasi lebih lanjut untuk NTUP dan NTP menurut wilayah dapat dilihat pada bahan rilis ataupun dalam naskah BRS. Selanjutnya adalah rata-rata harga gabah di tingkat petani dan beras di penggilingan, grosir, dan eceran. Harga gabah di tingkat petani pada bulan November 2024 sebagai berikut. Gabah kering panen turun sebesar 1,86% secara mantuman dan sebesar 6,18% secara year on year. Gabah kering giling turun sebesar 1,48% secara mantuman dan sebesar 8% secara year on year. Sementara untuk rata-rata harga beras di penggilingan pada bulan November 2024 turun sebesar 1,23% secara mantuman dan sebesar 3,79% secara year on year. Selanjutnya, untuk inflasi beras di tingkat grosir dan eceran pada bulan November 2024 adalah sebagai berikut. Di tingkat grosir, terjadi deflasi sebesar 0,81% secara mantuman, tetapi secara year on year mengalami inflasi sebesar 0,54%. Di tingkat eceran, mengalami deflasi sebesar 0,45% secara mantuman, tetapi secara year on year mengalami inflasi sebesar 2,80%. Sebagai catatan, harga beras yang kami sampaikan ini merupakan rata-rata harga beras yang mencakup berbagai jenis kualitas beras dan juga mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Bapak Ibu, pada bagian ketiga saya akan menyampaikan perkembangan indeks harga perdagangan besar dan IHPB kelompok bangunan atau konstruksi. Pada November 2024, inflasi HPB umum nasional secara mantuman terjadi inflasi sebesar 0,26%. Secara year on year mengalami inflasi sebesar 1,96% dan secara year to date mengalami inflasi sebesar 1,58%. Jika dilihat menurut sektornya, maka inflasi HPB secara mantuman terjadi pada sektor pertanian dan industri. Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian mengalami deflasi HPB sebesar 0,21%. Secara year on year, inflasi HPB terjadi pada semua sektor dengan inflasi terbesar terjadi pada sektor industri sebesar 2,05%. Sektor industri juga memberikan andil inflasi terbesar secara year on year yaitu sebesar 1,66%. Selanjutnya adalah inflasi HPB pada kelompok bangunan atau konstruksi. Pada November 2024 terjadi inflasi sebesar 0,20% secara mantuman dan inflasi sebesar 0,52% secara year on year. Semua jenis bangunan mengalami inflasi secara mantuman, sedangkan secara year on year hanya bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan yang mengalami deflasi. Sementara itu, komoditas bahan bangunan yang mengalami perubahan indeks harga bulanan pada November 2024 adalah untuk yang mengalami kenaikan yaitu semen, solar, dan pasir. Sementara yang mengalami penurunan adalah kaca lembaran,
batu kerikil, dan besi beton. Pada bagian ini, saya akan menyampaikan statistik perkembangan pariwisata untuk kondisi Oktober 2024. Pertama, saya akan menyampaikan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Pada Oktober 2024, kunjungan Wisman melalui pintu masuk utama sebanyak 1.037.336 kunjungan, sementara yang masuk melalui pintu masuk perbatasan sebanyak 156.531 kunjungan. Dengan demikian, secara total jumlah kunjungan Wisman adalah 1.193.867 kunjungan atau turun sebesar 6,68% secara bulanan dan naik 22,01% secara tahunan. Secara kumulatif sepanjang Januari hingga Oktober 2024 adalah sebagai berikut. Total kunjungan Wisman mencapai 11.565.981 kunjungan atau meningkat 20,45% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Meskipun terus meningkat, total jumlah kunjungan Wisman secara kumulatif hingga Oktober tahun 2024 ini masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama sebelum pandemi, yaitu Januari-Oktober 2019 yang mencapai 13.449.106 kunjungan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah jumlah kunjungan Wisman menurut kebangsaan. Pada Oktober 2024, wisatawan berkebangsaan Malaysia masih mendominasi di tempat pertama, disusul Australia dan Singapura. Kunjungan Wisman dari Malaysia ini mengalami penurunan sebesar 17,22% secara bulanan, tetapi meningkat 40,05% secara tahunan. Wisman berkebangsaan Malaysia paling banyak masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, demikian juga dengan Wisman berkebangsaan Tiongkok, masuk paling banyak melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Wisman berkebangsaan Australia paling banyak masuk melalui Bandara Ngurah Rai. Dalam hal rata-rata lama tinggal, pada Oktober 2024, Wisman termasuk pelintas batas menghabiskan sekitar 7,28 malam di Indonesia. Selanjutnya, mari kita masuk pada bagian wisatawan Nusantara atau Wisnus. Pada Oktober 2024, jumlah perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan Nusantara mencapai 81,43 juta perjalanan atau lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebanyak 83,36 juta perjalanan atau kira-kira turun sebesar 2,32% secara mantuman. Penurunan ini disebabkan karena di bulan Oktober 2024 tidak ada libur nasional atau cuti bersama dan jumlah event atau festival yang jumlahnya tidak sebanyak September 2024. Sementara itu, dibandingkan dengan Oktober 2023, perjalanan Wisnus mengalami peningkatan sebesar 29,88%.
Sehingga secara kumulatif hingga Oktober 2024, jumlah perjalanan Wisnus mencapai 839,39 juta perjalanan atau meningkat sebesar 21,87% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Jumlah perjalanan Wisnus hingga bulan ke-10 tahun ini sudah melampaui jumlah perjalanan Wisnus sepanjang tahun 2019 atau periode sebelum pandemi. Bapak Ibu yang saya hormati, jika kita lihat daerah tujuan utama dari pelaku perjalanan Wisnus hingga Oktober 2024 adalah sebagai berikut. Dari total sebanyak 839,39 juta perjalanan yang dilakukan Wisnus, sebagian besar atau sebesar 69,42% ini dilakukan ke Pulau Jawa. Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai provinsi tujuan utama dengan jumlah perjalanan terbanyak dan proporsi sebesar 21,69% dari total perjalanan Wisnus. Adapun provinsi luar Pulau Jawa yang menjadi tujuan perjalanan tertinggi adalah Sumatera Utara dengan proporsi sebesar 4,19% dari total perjalanan Wisnus. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan perkembangan jumlah perjalanan orang Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri atau yang disebut dengan Wisnas. Pada Oktober 2024 terdapat 731.006 perjalanan Wisnas. Angka tersebut naik baik secara bulanan maupun secara tahunan. Secara kumulatif, jumlah perjalanan Wisnas sepanjang Januari hingga Oktober 2024 adalah mencapai 7.382.914 perjalanan atau meningkat 19,48% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Jumlah perjalanan Wisnas hingga Oktober di tahun 2024 ini masih lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama saat sebelum pandemi, yaitu Januari sampai dengan Oktober 2019. Namun, ini merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya adalah statistik lain terkait Wisnas pada Oktober 2024. Jumlah wisatawan nasional ke Malaysia mencapai 216.000 perjalanan, disusul oleh Arab Saudi sebanyak 116.310 perjalanan dan Singapura sebanyak 185.000 perjalanan. Dari 3 negara tersebut, jumlah perjalanan Wisnas ke Malaysia dan Singapura mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya, sementara ke Arab Saudi mengalami penurunan tipis. Dalam hal pintu kedatangan Wisnas, Bandara Soekarno-Hatta berada di posisi pertama, yaitu sekitar 390.340 perjalanan, disusul Pelabuhan Batam di Kepulauan Riau dan Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara. Berikutnya adalah perkembangan tingkat hunian kamar. Tingkat penghunian kamar Oktober 2024 mencapai 55,67% atau mengalami peningkatan secara bulanan.
dan secara tahunan juga mengalami peningkatan sebesar 2,65 persen poin. TPK hotel klasifikasi bintang tertinggi tercatat di Provinsi Kaltim, yaitu sebesar 72,74%, yang didorong antara lain oleh beberapa event di Balikpapan dan Samarinda seperti Kaltim Ethnic World and Music Festival, Nusantara TNI Fun Run di IKN, juga World Walking Day, dan lain-lain. Rata-rata lama menginap pada hotel klasifikasi bintang pada Oktober 2024 adalah selama 1,64 malam, dengan rata-rata lama menginap tamu asing selama 2,56 malam, sementara tamu Indonesia menginap selama 1,53 malam. Melanjutkan slide sebelumnya, saya akan memperlihatkan bagaimana perubahan TPK Hotel Bintang tahun 2024 dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Jadi ini adalah grafik yang menunjukkan perkembangan tingkat penghunian kamar hotel bintang berdasarkan provinsi di bulan September yang berwarna gelap, dan untuk Oktober 2024 adalah yang berwarna orange. Kalau kita lihat pada grafik ini, TPK Hotel Bintang di Papua Selatan pada Oktober 2024 sebesar 67,41%. Ini adalah pertama kalinya untuk Provinsi Papua Selatan yang TPK Hotel Bintangnya menempati urutan kedua tertinggi setelah Kalimantan Timur. Jika dibandingkan dengan kondisi September 2024, TPK Hotel Bintang di Papua Selatan naik 8,79 persen poin. Tentunya hal ini didorong oleh beberapa kegiatan seperti misalnya proyek nasional food estate dan juga beberapa kegiatan pariwisata dan kunjungan di provinsi tersebut. Terakhir di bagian ini adalah tingkat penghunian kamar bintang dan non-bintang per provinsi. TPK Hotel Bintang maupun non-bintang antar provinsi relatif bervariasi. Secara umum, TPK Hotel Bintang lebih tinggi dibandingkan dengan TPK Hotel non-bintang di seluruh provinsi di Indonesia. Untuk melihat informasi lebih rinci untuk TPK Hotel Bintang maupun TPK Hotel non-bintang di masing-masing provinsi dapat dilihat pada tayangan maupun naskah BRS. Selanjutnya, saya akan menyampaikan statistik perkembangan transportasi kondisi Oktober 2024. Pada Oktober 2024, secara bulanan, jumlah penumpang angkutan udara, domestik dan internasional mengalami penurunan. Sementara angkutan laut dan kereta api mengalami peningkatan. Secara tahunan, jumlah penumpang mengalami peningkatan pada seluruh moda angkutan kecuali angkutan udara domestik. Faktor yang mendorong peningkatan atau penurunan jumlah penumpang antara lain adalah penurunan jumlah penumpang angkutan udara Oktober 2024 karena memasuki masa low season dan harga tiket pesawat yang masih tinggi. Kemudian peningkatan angkutan kereta api, jumlah hari pada bulan Oktober 2024 yang lebih banyak dibandingkan dengan bulan sebelumnya, dan adanya promo tiket kereta untuk keberangkatan Oktober dalam rangka HUT ke-79 PT KAI, serta peningkatan angkutan laut karena adanya peningkatan kunjungan kapal penumpang di beberapa pelabuhan. Selanjutnya adalah untuk angkutan barang. Pada Oktober 2024, terjadi peningkatan jumlah angkutan barang secara bulanan maupun tahunan untuk seluruh moda transportasi.
Untuk angkutan barang dengan moda angkutan laut domestik, peningkatan terjadi terutama karena angkutan untuk komoditas CPO, pupuk, semen, dan general cargo. Sementara itu untuk yang angkutan barang dengan moda kereta api, peningkatan terutama terjadi di angkutan peti kemas di Jawa dan semen di Sumatera. Demikian rilis berita resmi statistik tanggal 2 Desember 2024. Terima kasih atas perhatiannya, dan kepada Kepala BPS Provinsi saya persilakan untuk melanjutkan rilis di wilayahnya masing-masing. Sebagai informasi, bahan tayang dan naskah BRS dapat diunduh melalui tautan yang ada di layar. Selanjutnya, seperti biasa, saya akan membuka sesi tanya jawab, dan teman-teman sudah mengumpulkan pertanyaan dari rekan-rekan media yang hadir secara daring, dan tentunya saya akan memberikan kesempatan pertama dulu kepada teman-teman yang sudah hadir bergabung secara offline di ruangan ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh rekan-rekan media secara langsung, saya persilahkan. Dari depan dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Salma dari CNBC TV Indonesia. Izin bertanya, apakah dari inflasi dan deflasi tersebut sudah menghitung dampak kenaikan PPN yang menjadi 12% maupun kepada tarif tiket transportasi sendiri? Terima kasih, Bu. Untuk baris kedua, tadi saya lihat ada 2 orang di baris kedua ya? Atau enggak ada? Atau enggak jadi? Enggak jadi, baris ketiga berarti. Selamat pagi Bu, ini saya Rizal dari CNBC. Satu pertanyaan aja Bu, pengen tahu tadi data series dari inflasi emas yang 15 bulan beruntun Bu seperti apa? Terima kasih banyak Ibu. Baik. Ada lagi sebelahnya Mas Rizal, kemudian lanjut ke depan. Jadi ada 2 kan di depan ya, di tengah. Ya, belakang dulu baru ke depan, baru ke baris tengah. Silakan. Selamat siang Bu, ini saya Maulana dari Investor Trust Bu. Ada 2 pertanyaan mengenai tren inflasi makan dengan lauk yang pada November 2024 itu 5 daerah mana saja yang mencatatkan inflasi tertinggi dan mana saja yang terendah Bu. Kemudian pada November 2024 ini tren perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi tahunan 7,26% Bu. Ini apakah yang tertinggi selama 2024 dan bagaimana gambarannya selama 5 tahun terakhir begitu Bu? Terima kasih. Baik, berikutnya ke baris kedua. Baik Bu, selamat pagi Bu Winnie. Perkenalkan saya Azura dari Bloomberg Technos. Saya bertanya Bu, untuk inflasi November ini terendah sejak kapan ya Bu? Apakah benar itu sejak Juli 2021 yang year on year ya? Terus menurut catatan BPS ini disebabkan oleh apa ya Bu? Apakah ada faktor dari lemahnya permintaan atau seperti apa? Lalu juga mungkin boleh Bu rincian mengenai inflasi perawatan pribadi itu apa saja gitu ya Bu? Kan itu salah satunya kalau nggak salah ada emas atau apa, mungkin ada isinya apa aja Bu yang rincian inflasi perawatan pribadi itu. Itu saja Bu, terima kasih. Baik, sebelahnya. Selamat siang Bu, ini saya Anasa dari Bisnis Indonesia. Satu pertanyaan saja Bu, terkait pilkada yang diadakan kemarin Bu, November.
kalau kita lihat kan inflasi bulan ke bulannya itu naik ya Bu ke 0,3. Apakah ada efek dari konsumsi selama pilkada itu Bu atau bagaimana? Terima kasih. Baik, kalau tidak ada lagi satu lagi di depan, silakan. Selamat siang Ibu, izin saya Eva dari Media Republika ingin bertanya satu hal aja Bu. Pemerintah kan telah mengumumkan melakukan kebijakan penurunan harga tiket pesawat 10% Bu pada momen Nataru. Periode 16 hari 19 Desember 2024 sampai 3 Januari 2025. Nah, dengan adanya kebijakan tersebut, menurut Ibu apakah ada potensi penurunan inflasi nantinya Bu? Terima kasih. Baik, ada lagi? Saya beri kesempatan jika masih ada yang ingin menyampaikan. Masih ada? Ada azan dulu, kita dengarkan azan. Baik, Bapak Ibu, kita kembali untuk
menjawab pertanyaan yang sudah masuk baik melalui online maupun offline. Yang pertama, yang melalui online ada pertanyaan mengenai menjelang Natal Tahun Baru, mohon diinformasikan komoditas apa saja yang biasanya menyumbang inflasi. Saya ingin menyampaikan dari beberapa data historis dalam 5 tahun terakhir. Boleh ditayangkan? Kalau kita lihat slide yang kalau kita lihat dalam slide ini Bapak dan Ibu, maka dalam 5 tahun terakhir komoditas yang biasanya menyumbang andil inflasi bulanan di Desember adalah daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah, cabai rawit, dan tarif angkutan udara. Jadi mungkin slide-nya bukan yang ini, slide-nya nanti kita lihat sekali lagi. Jadi sebenarnya untuk menuju bulan Desember, beberapa komponen atau komoditas di dalam komponen harga bergejolak yang itu nanti terlihat bahwa biasanya daging ayam ras, kemudian nah ini slide yang ini, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah, cabai rawit, dan tarif angkutan udara memang adalah komoditas yang biasa menyumbang inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk pertanyaannya kedua, tadi dijelaskan mengenai beras mengalami deflasi pada November 2024. Apa penyebabnya dan apakah ada andil dari produksi yang meningkat? Mohon penjelasannya. Jadi ini dari Mbak Aulia detik.com. Beberapa catatan dari penurunan harga gabah dan beras adalah sebagai berikut. Kita mencermati bahwa hampir di sebagian besar wilayah sentra produksi padi ini mengalami penurunan harga di bulan November. Dan secara nasional penurunan gabah kering panen terdalam memang ada di Bali dan Jambi. Untuk Bali terjadi karena adanya peningkatan stok karena memang terjadi panen di Tabanan. Sementara untuk Jambi ini terlihat banyaknya stok gabah di penggilingan. Untuk harga gabah kering giling mengalami penurunan di Sumbar dan Jambi karena stok masih banyak di penggilingan dan juga terjadi panen di Jambi. Dengan turunnya harga gabah di tingkat petani dan banyaknya stok beras di gudang penggilingan, ini tentunya yang memicu turunnya harga beras di penggilingan. Nah, untuk beras kualitas medium dan premium juga sama-sama mengalami penurunan. Pertanyaan yang kedua dari Aulia adalah apa penyebab deflasi selama 3 tahun terakhir di November? Mohon penjelasannya juga. Jadi selama 3 tahun terakhir secara umum terjadi inflasi di bulan November. Pada November 2024 terjadi inflasi bulanan sebesar 0,30%. Dan pada November 2023 ini terjadi inflasi bulanan sebesar 0,38. Mungkin ada slide-nya yang ini ya, tentang ini mohon ditunjukkan sekalian. Dan secara historis memang pada November 2023 terjadi inflasi bulanan sebesar 0,38%. Dan pada November 2022 terjadi inflasi bulanan sebesar 0,09%. Namun memang terdapat beberapa komoditas yang mengalami deflasi pada bulan November tahun 2020. Misalnya pada November 2024, komoditas yang memberikan andil deflasi diantaranya adalah cabai rawit, memberikan andil deflasi 0,03,
beras minus 0,02, deflasinya kentang deflasi 0,01 andilnya, dan andil deflasi cabai merah 0,01 juga. Nah, untuk November 2023, komoditas yang memberikan andil deflasi antara lain adalah bensin yang deflasinya 0,04, ikan segar deflasi memberikan andil deflasi 0,03, dan daging ayam ras andil deflasinya 0,01. Pada November 2022, komoditas yang memberikan andil deflasi antara lain cabai rawit dan juga cabai merah. Secara garis besar, apakah ada penyebab utama perlambatan inflasi ke 1,55% dari 1,71% di Oktober? Ini pertanyaan dari Francisca Reuters. Pelambatan inflasi year on year pada November 2024 ini disebabkan oleh terdapatnya komoditas utama yang meredam inflasi secara year on year di November 2024. Nah, ini antara lain cabai merah dengan tingkat deflasinya 54,06% dan memberikan andil deflasi secara year on year sebesar 0,29%. Cabai rawit mengalami tingkat deflasi sebesar 43,29% year on year, dan ini memberikan andil deflasi secara year on year sebesar 0,18%. Lalu kemudian juga bensin mengalami tingkat deflasi sebesar 1,93% dan memberikan andil deflasi sebesar 0,10%. Yang keempat, pertanyaan dari Salma CNBC TV Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah inflasi ini sudah memperhitungkan kenaikan PPN yang menjadi 12% dan tiket transportasi? Mbak Salma, sebagai informasi, kan kebijakan PPN 12% itu berdasarkan undang-undang HKPP, itu kan akan diterapkan per 1 Januari 2025. Sementara yang kita ukur adalah inflasi sampai dengan November 2024. Jadi kan waktu timingnya belum ada dan kebijakan itu juga belum diterapkan kan. Jadi artinya itu nanti ini kita mengukur kenaikan harga ataupun inflasi maupun deflasi yang terjadi sampai di bulan November 2024. Jadi itu mohon menjadi catatan kita. Kedua, pertanyaan dari Pak Rizal CNBC, mau minta data series inflasi emas ya. Nanti Mas Rizal kontak saja tim dari Direktorat Statistik Harga untuk data seriesnya ya, terkait dengan hal ini. Kemudian Mas Maulana dari Investor Trust, pertanyaannya adalah tren inflasi nasi dengan lauk 5 daerah tertinggi, minta untuk yang 5 daerah tertinggi dan terendah. Ini mohon nanti dapat juga menghubungi tim dari Direktorat Statistik Harga. Dan untuk pertanyaan yang kedua, pada November 2024, inflasi kelompok perawatan pribadi sebesar 7%-an tertinggi sejak kapan dan bagaimana gambaran 5 tahun terakhir. Jadi pada November 2024 ini, inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya tertinggi sejak September 2020 secara year on year. Karena pada Agustus 2020 inflasi kelompok ini sempat mencapai 7,47% secara year on year. Berikutnya adalah pertanyaan dari Azura Bloomberg Technos. Pertanyaan pertama, inflasi November terendah sejak kapan? Apakah sejak Juli 2021? Ya memang ini betul terendah sejak Agustus 2021. Jadi catat sebagai jawabannya adalah inflasi November 2024 ini terendah sejak Agustus 2021 karena
inflasi pada bulan Juli 2021 secara year on year adalah sebesar 1,52%. Kemudian pertanyaan kedua dari Azura adalah menurut catatan BPS ini disebabkan apa? Apakah ada faktor yang mempengaruhi ini? Jawabannya adalah tentunya di bulan November ini memang tidak ada event ataupun kenaikan permintaan tidak sebesar di bulan-bulan sebelumnya. Kita tidak bisa mengambilkan kesimpulan apakah ini karena lemahnya permintaan atau tidak, karena sekali lagi sebagian besar dari inflasi yang rendah di bulan November ini lebih didorong oleh turunnya harga-harga di komponen harga bergejolak. Ya, jadi yang mengenai harga-harga pangan memang yang stoknya lagi berlimpah. Ketiga, untuk rincian kelompok perawatan pribadi itu apa saja dalamnya. Jadi untuk komoditas dalam kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya itu antara lain ada barang-barang ini. Emas perhiasan, lalu bedak, hand body, parfum, sabun mandi, pasta gigi, deodoran, gunting rambut dan sebagainya, tarif gunting rambut dan sebagainya. Kemudian untuk pertanyaan yang dari Mbak Anasa Bisnis Indonesia, Pilkada November kemarin apakah berdampak pada inflasi mantuman yang sebesar 0,30%? Tentunya kami tidak menghitung apakah inflasi itu apakah ini merupakan dampak dari pilkada atau tidak, tetapi tentunya yang kami hitung adalah harga kenaikan atau penurunan harga yang diterima oleh konsumen. Apakah itu penyebabnya pilkada atau ada faktor lain? Tentunya ini yang harus dikaji lebih lanjut dan tentunya kita tidak bisa hanya langsung mengambil kesimpulan tanpa kajian yang lebih mendalam. Kemudian untuk pertanyaan dari Eva Media Republika, pemerintah mengumumkan kebijakan penurunan tiket pesawat untuk Nataru 19 Desember 2024 sampai dengan 3 Januari 2024. Menurut BPS apakah ada potensi penurunan inflasi nantinya? Mari kita lihat dampaknya nanti pada saat kita rilis inflasi di tanggal 2 Januari 2025. Apakah memang penurunan tiket pesawat ini berdampak signifikan pada angka inflasi Desember 2024. Tentunya kami tidak bisa menyampaikan proyeksi, tapi mari kita lihat sama-sama nanti realisasinya pada saat pengumuman angka inflasi Desember 2024. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila tidak ada lagi pertanyaan lain, mari kita akhiri rilis berita resmi statistik pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi rekan-rekan media, baik yang hadir secara luring maupun daring. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milku selalu ada di tiap hariku. Dibuat dari real milk susu sapi Belgia, kaya nutrisi, penuhi gizi tiap hari. 2 rasa yummy, coklatnya premium, stroberinya creamy. Nilai Anak hebat dimulai dari Milku, dari Wingfood. Di IM Triplatinum ada satu solusi untuk tagihan komunikasi keluarga. Simple, next level.